Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Google Anti Graffiti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prototyping dan rencana pengujian pada website logas.id. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Ataya Putri Kaira, dengan NIM 1030124000251 bersama dengan rekan saya, Adrian Anis Pratama, dengan NIM 1030124000098, Ahmad Raffiansyah 1030124000153, Muh Afif Ismail 1030124000418, dan Gilang Ramadan 1030124000304. Baik, yang pertama, kami akan melakukan overview pada website logas.id. Logas.id adalah website peminjaman ruangan kampus yang dirancang untuk membantu mahasiswa melakukan proses pengajuan ruangan di Telkom University. Terdapat beberapa permasalahan utama pada website logas.id. Yang pertama, proses birokrasi onsite yang melelahkan, di mana user harus melakukan pengajuan peminjaman tempat secara onsite. Yang kedua, antarmuka website tidak intuitif. Yang ketiga, informasi ketersediaan ruangan yang tidak transparan, sehingga user tidak mengetahui sudah sampai manakah proses pengajuan tempat yang sudah diajukan. Apakah menunggu proses, apakah sedang diproses, atau sudah di ACC. Lalu untuk permasalahan yang terakhir, yaitu proses memakan waktu hingga 1 minggu, sehingga tidak efisien untuk user yang ingin meminjam tempat kurang dari waktu 1 minggu atau ingin meminjam tempat secara mendesak. Dari permasalahan-permasalahan yang kami lihat, kami mempunyai solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, peminjaman ruangan secara online, di mana user melakukan peminjaman ruangan yang dilakukan secara full online. Yang kedua, tracking status pengajuan. Yang ketiga, alur pengajuan yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh user baru. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan dari usability testing yang akan kita lakukan pada minggu selanjutnya. Ada 5 tujuan kita. Yang pertama adalah untuk mengukur kemudahan penggunaan, untuk mengetahui seberapa mudah penggunaan memahami alur dan menggunakan prototype logas.id. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dari sebuah fitur yang telah kita rancang dan mengetahui apakah fitur tersebut dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Yang ketiga, mengetahui kendala pengguna untuk mengidentifikasi kesalahan atau kendala yang dialami pengguna dalam menggunakan prototype dari logas.id. Yang keempat, mengukur efisiensi penggunaan untuk melihat seberapa cepat pengguna menyelesaikan proses peminjaman ruangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan mengevaluasi kepuasan pengguna. Dari tersebut, mengetahui juga tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna logas.id melalui kuesioner Sustainable Usability Testing atau SUS. Selanjutnya, yang keempat, ada hipotesis dan key question. Ada 6 poin yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu dari segi hipotesis dan key question, pengguna dapat melakukan login tanpa mengalami kesulitan. Untuk justifikasinya, login merupakan langkah awal sebelum pengguna mengakses fitur utama sistem. Yang kedua, pengguna dapat mencari ruangan yang sesuai dengan kebutuhan dengan mudah. Dengan justifikasi, fitur pencarian ruangan menjadi fitur utama dalam proses peminjaman. Yang ketiga, pengguna dapat memahami informasi detail ruangan dan ketersediaannya. Untuk justifikasinya, informasi ruangan dan jadwal ketersediaan membantu pengguna menentukan ruangan yang ingin dipinjam. Yang keempat, pengguna dapat mengetahui atau menyelesaikan proses form pengajuan tanpa kebingungan. Untuk justifikasinya, form pengajuan merupakan proses inti dari sistem logas.id. Yang kelima, pengguna dapat memahami status pengajuan yang sedang berlangsung dan justifikasinya, informasi status pengajuan membantu pengguna mengetahui proses peminjaman ruangan. Yang terakhir, pengguna merasa tampilan dan alur prototipe mudah dipahami. Dan terakhir, justifikasi adalah tampilan dan alur sistem mempengaruhi kenyamanan pengguna saat menggunakan prototipe. Oke, selanjutnya kita masuk ke parameter pengujian. Nah, di tahap ini usability testing ini tujuan utama kita itu adalah ingin tahu seberapa mudah, efektif, dan efisien prototipe dari logas.id saat dipakai langsung oleh user. Nah, di sini ada 5 poin untuk mengukur parameter utama yang kita pakai, yaitu parameter pertama yaitu task success rate, dan cara mengukurnya adalah pengguna berhasil atau gagal menyelesaikan task. Kemudian justifikasinya adalah untuk mengetahui apakah fitur
dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Yang kedua adalah time on task. Cara mengukurnya adalah lama waktu pengguna dalam menyelesaikan task. Justifikasinya untuk mengetahui tingkat efisien pengguna prototype. Kemudian yang ketiga yaitu error rate, jumlah kesalahan atau kendala yang dialami oleh pengguna. Kemudian justifikasinya untuk mengetahui bagian prototype yang masih membingungkan. Kemudian poin keempat yaitu user satisfaction. Cara mengukurnya yaitu feedback dan penilaian pengguna setelah testing. Kemudian justifikasinya untuk mengetahui tingkat kenyamanan pengguna terhadap prototype. Yang kelima, navigation understanding. Cara mengukurnya, kemampuan pengguna memahami alur navigasi. Justifikasinya untuk mengetahui apakah struktur navigasi mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya. Nah, untuk slide yang ini, yaitu skenario task dan testing, pengujian ini kita fokuskan itu ke fitur yang paling krusial di logas.id, yaitu proses peminjaman ruangan. Nah, bisa dilihat di bagian kanan, kita sudah menyusun alur pengujian secara berurutan, mulai dari login, kemudian cari ruangan, selanjutnya detail ruangan, kemudian form pengajuan, dan yang kelima yaitu yang terakhir mengecek status pengajuan. Nah, di sini ada cara menyusun skenarionya. Sebagai catatan di sini tuh semua skenario ini dibuat tanpa menyebutkan nama tombol atau letak fitur secara langsung. Nah, di yang pertama di sini ada 5 poin skenario. Yang pertama yaitu Anda ingin masuk ke dalam logas.id untuk menggunakan layanan peminjaman ruangan. Task terkait yaitu adalah login. Kemudian yang kedua, Anda ingin mencari ruangan untuk kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan minggu depan. Kemudian task terkaitnya adalah cari ruangan. Yang ketiga, Anda ingin memastikan kapasitas fasilitas dan jadwal ruangan sebelum melakukan peminjaman. Task terkaitnya yaitu detail ruangan. Yang keempat, Anda ingin mengajukan peminjaman ruangan untuk kegiatan seminar organisasi. Task terkaitnya yaitu form pengajuan. Yang terakhir, yang kelima, setelah mengirim pengajuan, Anda ingin mengetahui perkembangan status peminjaman ruangan yang telah diajukan dan dapat melihat surat izin jika disetujui. Task terkaitnya yaitu status pengajuan. Nah, selanjutnya kita masuk di demo prototype. Demonya itu ada di Figma. Jadi, sebelum kita masuk ke Figma, saya mau kembali ke poin 6 dulu. Karena alur pengujiannya itu ada login, cari ruangan, detail ruangan, forum pengajuan, status pengajuan. Jadi, kita akan mulainya di login dulu. Nah, ini adalah tampilan login dari Logas. Nah, di sini kita bisa mengisi username atau email dan juga password dari akun yang telah kita buat sebelumnya. Sini kita isi, contohnya ada username Ahmad Tahalo Asik. Selanjutnya kita login. Setelah itu kita akan ditampilkan halaman dashboard yang isinya disetujui, diproses atau ditolak. Itu adalah histori kita, histori peminjaman kita, berapa ruangan yang pernah disetujui dan diproses dan juga ditolak. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman cari ruangan. Nah, di sini kita akan ditampilkan ruangan apa saja yang tersedia atau ruangan apa saja yang bisa dipinjam. Nah, kita juga di sini bisa melakukan filter untuk gedung atau lokasi. Kita coba di sini gedung GSG. Tanggalnya itu tanggalnya 14 bulan 10 2024, kapasitasnya itu 40. Fasilitasnya saya di sini akan menggunakan AC dan juga proyektor. Setelah itu kita bisa terapkan filter. Nah, di sini akan muncul 3 ruangan, yaitu ruangan seminar A102, gedung GSG VIP A, dan juga aula besar GSG lantai 1. Kita coba menggunakan gedung GSG VIP A. Kita akan melihat detail ruangannya. Nah, di sini akan ditampilkan foto ruangan dari gedung GSG VIP A beserta tanggal yang kita pilih sebelumnya, dan juga di bagian titik ini itu berarti di tanggal tersebut ada kegiatan yang telah di-booking sebelumnya. Di bawahnya juga untuk detailnya, tanggal 14 April itu yang tersedia hanya jam 5 sampai jam 8, untuk di jam 9 sampai jam 12-nya itu telah di-booking oleh kampus dengan kegiatan workshop kewirausahaan mahasiswa. Selanjutnya untuk di jam 12 dan juga jam 13, itu ruangannya masih tersedia, sedangkan di jam 14 sampai jam 19, ruangan gedung
GSG VIP A telah di-booking oleh kampus dan juga mahasiswa untuk event yaitu Career Fair 2026 dan juga rapat koordinasi BEM. Nah, untuk di jam 19 sampai 21 itu ruangannya masih tersedia. Selanjutnya setelah kita melihat detail dari ruangan, kita bisa mengajukan peminjaman. Nah, kita akan diarahkan ke halaman form peminjaman. Nah, kita di sini isi data diri peminjam dulu. Kita isi nama lengkap, itu Ahmad Raffiansyah Tahalu, dengan NIM 13012400251 dan juga fakultasnya itu Fakultas Informatika. Selanjutnya, di halaman dokumen kegiatan, kita bisa mengisi nama kegiatannya, tanggal mulai kegiatan, dan tanggal selesai kegiatan. Nah, di sini juga meminta nama dosen pembina dan juga NIP dari dosen pembinanya. Nah, selanjutnya di bagian dokumen pendukung, kita bisa mengupload file untuk kegiatan yang terkait. Nah, di sini contoh filenya itu proposal Seminar Nasional Teknologi 2024 PDF. Nah, setelah mengupload file, kita bisa mengklik selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan halaman untuk konfirmasi. Ini menampilkan informasi yang sebelumnya itu detail gedung ruangan, data diri, dan detail dari kegiatannya. Nah, setelah semuanya benar, kita bisa melakukan kirim pengajuan. Setelah berhasil akan muncul pop-up pengajuan berhasil dikirim dengan permohonan peminjaman gedung yang kita pilih untuk tanggal yang kita pilih juga sebelumnya. Selanjutnya kita bisa pantau status pengajuan. Setelah kita ini akan ditampilkan halaman status pengajuan. Untuk gedung GSG VIP A, informasinya masih menunggu persetujuan. Nah, kita bisa lihat dari log aktivitas. Hari ini itu pengajuan di log aktivitas ada hari ini itu pengajuan diteruskan ke pimpinan. Berarti surat yang pengajuan kita tadi itu sudah diteruskan ke pimpinan. Dan untuk estimasinya itu estimasinya juga ada di sini penerbitan surat izin. Setelah selesai, informasinya akan menjadi pengajuan diterima dan juga kita bisa melihat surat izin itu bisa dilihat di sini di buka surat izin. Nah, surat izinnya kira-kira seperti ini. Setelah mendapatkan surat izin, kita bisa melakukan undo file. Setelah itu kita bisa close dan juga prototipe-nya mungkin udah selesai. Oke, baik. Terima kasih sekali tadi buat Saudara Ishak. Selanjutnya untuk tools pengujian sendiri kita menggunakan 3 platform di sini ya. Yang pertama itu Figma, yaitu untuk membuat clickable-nya, untuk prototipe-nya. Kemudian untuk pengujian atau usability testing-nya itu kita menggunakan platform yang namanya Maze, yang sudah cukup terkenal juga untuk keperluan testing. Kemudian setelah user sudah melakukan testing di Maze, kita lanjut menggunakan Google Form untuk mengirimkan kuesioner kepada tester untuk mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah template dari SUS-nya itu. Ada 10 pertanyaan. Boleh di next? Kemudian untuk rundown-nya sendiri, untuk testing flow-nya itu sangat sederhana ya. Yang pertama mungkin kita akan melakukan perkenalan dan penjelasan terkait usability testing itu seperti apa kepada tester. Itu durasinya kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian setelah itu kita lanjut ke acara intinya, yaitu mesh testing-nya, di mana user melakukan testing di dalam mesh-nya itu sendiri. Itu durasinya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kemudian yang terakhir yaitu persiapan untuk pengisian kuesioner oleh tester, di mana seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pengisian itu dilakukan di Google Form. Terima kasih, saya serahkan kepada MC. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.